Sahabat YKB GKI, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Ayub pasal 42 ayat 1-6 dengan tema Berserah itu Indah. Untuk mengulik tema ini telah hadir di studio ada Ibu Pendeta Melani Ayub. Halo Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih sekali loh Ibu sudah berkenan menjadi narasumber di Ngulik Alkitab kali ini di tengah-tengah pandemi yang masih melanda kita. Dan senang sekali melihat Ibu juga sehat-sehat ya. Terima kasih telah menjadi narasumber. Sahabat YKB GKI, Ibu Pendeta Melani Ayub adalah pendeta jemaat GKI Agus Salim Bekasi. Sahabat, acara Ngulik Alkitab ini diadakan untuk menjadi sarana kita belajar bersama, mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat dapat terlibat secara interaktif melalui kolom komentar yang tersedia. Seperti biasa, sebelum kita membaca Alkitab kita dan mulai mengulik, kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Melani. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu. Tolong kami Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami, mengerti dengan benar, sehingga kami boleh melakukannya juga dengan setia. Hadirlah bersama dengan kami, dan biarlah segala yang kami bicarakan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Ayub pasal 42 ayat 1-6 dari studio, dan para sahabat silakan dengan Alkitab masing-masing. Ayub pasal 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Kita langsung mengulik tema ini. Ibu, tema kita berserah itu indah. Memasuki tahun yang baru ini, tentu ini sebuah tema yang sangat menarik untuk kita baca mengantarkan kita memasuki tahun yang baru. Berserah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempercayakan diri atau berpasrah kepada Tuhan. Nah, kalau ini yang dilakukan, tentu kondisi ini kan sangat baik ya Bu ya. Itu yang diharapkan, kita mau berserah pada Tuhan. Namun pada sisi yang lain kita harus akui, paling tidak saya harus mengakui bahwa berserah itu tidak mudah Bu. Kadang-kadang karena kondisi tertentu lah yang memaksa saya atau kita akhirnya tidak punya pilihan lain, maka saya berserah. Kalau syukur-syukur gak menyerah ya Bu ya. Oke, tidak mudah. Berserah itu baik yang diharapkan dari umat Tuhan, tetapi tidak mudah. Dan kadang karena tidak ada pilihan lagi. Nah, karena konteks seperti itu ya Bu, bagaimana kemudian kita bisa mengatakan bahwa berserah itu indah? Iya, temanya berserah itu indah. Tapi bagaimana menjadi indah dalam kehidupan kita tentu butuh proses ya. Terus terang saya sangat terinspirasi oleh judul buku yang pernah ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dalam kesaksian pribadinya ketika dia menuliskan pengalamannya bagaimana dia berada di penjara tahun 1990. Dan judul buku itu Berserah itu Indah. Menarik karena kata-kata dari judul buku itu ditulis oleh seorang yang mengalami situasi yang tidak indah gitu ya. Arswendo seorang penulis terkenal, pada waktu itu dia menjabat sebagai pemret, pemimpin redaksi tabloid Monitor,
Dan dia dianggap melakukan penistaan agama karena menampilkan hasil survei tentang tokoh yang paling dikagumi pembaca yang dia muat dalam tabloid itu. Dan akhirnya hasil persidangan memutuskan dia harus dipenjara selama 5 tahun. Kita bisa bayangkan hal itu mengubah total kehidupannya. Dari seorang pemimpin redaksi menjadi seorang terpidana. Betapa itu tidak indah, ya. Awalnya dia jalani dengan ketidaksiapan, dengan pemberontakan. Mengapa dia harus ada dalam penjara? Namun justru pada akhirnya dia mengisahkan bagaimana sikap berserah itu justru menolongnya untuk melewati hari demi hari dalam penjara. Betul, berserah itu tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk kita lakukan, siapapun kita. Apalagi kita berada dalam kondisi yang sulit, yang tidak menyenangkan. Tapi di lain pihak, pengalaman orang-orang yang mengalami situasi sulit itu mengatakan sikap berserah itu justru memberi kekuatan, memberikan kepada kita energi positif, yang membuat orang yang sedang mengalami situasi tertentu itu akhirnya bisa mengatakan berserah itu indah loh. Kita nih harus berserah. Sebab itu justru akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Pasti dibutuhkan proses untuk menyadari di mana keindahannya. Sampai kita betul-betul mengatakan pilihannya hanya berserah. Gitu. Baik. Untuk sampai pada berserah tidak mudah dan dibutuhkan proses. Dan Ibu menceritakan mengenai seorang tokoh Arswendo Atmowiloto, dan kisahnya ini mengantar kita untuk awalnya memahami tindakan berserah. Nah, kita lanjut nih Ibu, memahami Ayub yang menjadi dasar ngulik kita kali ini. Kalau kita melihat keseluruhan kitab Ayub, di sana dikatakan pada kita bahwa persoalan pergumulan Ayub ini sangat kompleks, banyak sekali. Dia kehilangan hampir segalanya. Kenapa saya bilang hampir segalanya? Sebagai orang percaya kita tahu bahwa Allah adalah hal yang tidak akan hilang dari kita. Harta benda boleh hilang, sepanjang Allah tidak hilang berarti kita tidak kehilangan. Tapi secara ukuran manusia dia kehilangan hampir segalanya. Ya, anak-anaknya, harta bendanya dan lain-lain. Nah, kalau situasi seperti yang kompleks seperti ini, sejauh mana Ayub berserah pada Tuhan? Apakah dia melakukan sejak awal sebelum pasal 42 yang menjadi puncak dari Ayub ini? Atau sama seperti orang lain? Atau saya kasih contoh saya tadi, ya saya sih berserah karena udah mentok Bu gitu loh. Jadi gimana sebenarnya penyerahan Ayub ini Bu? Iya, kisah Ayub sangat menarik, ya, sangat favorit dalam perjanjian lama. Dan kisah Ayub ini sangat panjang, membutuhkan 42 pasal. Ya. Dan kalau kita melihat memang kita tidak bisa memotong kisah Ayub. Saya memang tidak bisa hanya bicara pasal 42. Saya harus mundur ke pasal-pasal sebelumnya. Kisah Ayub memang kisah yang populer, mengisahkan seorang yang saleh, yang sabar menghadapi musibah demi musibah yang dia alami. Mulai dari bagaimana hartanya hilang. Ketika orang Seba mengatakan, firman Tuhan mengatakan orang Seba merampas lembu sapi keledai miliknya. Dan untuk manusia itu berat Bu. Dan itu habislah, kan bukan 1 2, mungkin puluhan, ya. Dan kemudian api menyambar dari langit membakar habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Dan orang Kasdim menyerbu dan merampas unta. Habis. Ternak bagi orang Israel pada waktu itu adalah harta. Betul. Dan habis semua hartanya. Dan bukan hanya itu, yang lebih menyedihkan adalah robohnya rumah yang menimpa anak-anak yang sedang ada di dalamnya. Dan berarti betul, Ayub kehilangan harta, kehilangan anak. Dan itu luar biasa. Tapi Ayub 1 ayat 21 dikatakan dalam firman Tuhan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ini ayat yang sangat terkenal. Ayat yang sangat terkenal, ditulis di banyak batu nisan orang, ya. Saudara-saudara, betul ayat ini sangat bagus kata-katanya, sangat dalam.
menyiratkan bahwa Ayub menunjukkan keberserahan. Tuhan yang memberi kok. Tuhan juga boleh mengambil. Ini semua milik Tuhan. Dan kata-kata Ayub ini menyiratkan kepada kita betapa Ayub mengawali kejadian-kejadian dan musibah-musibah itu dengan penyerahan. Jadi bukan ujungnya saja, tapi dari awal Ayub sudah berserah. Ketika Ayub ditimpa dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai kepalanya sehingga dia harus menggaruk-garuk, istrinya juga berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Waduh, luar biasa ya. Bukan disupport ya, malah dipatahkan. Iya, punya pasangan hidup yang justru juga menekan Ayub. Tapi Ayub menjawab, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Sekali lagi, Ayub menunjukkan betapa dia memiliki penyerahan yang betul-betul kuat. Jadi di awal penderitanya, Ayub dapat menerima apapun yang dia alami. Kehilangan harta, kehilangan anak, bahkan ketika istrinya juga harus berseberangan dengan dia. Ia tetap berserah, menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dan firman Tuhan mengatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Iya, saya pikir ini sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan ya Bu, bahwa di dalam segala penderitaannya Ayub tidak berbuat dosa, tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah. Bahkan ketika pasangannya pun tidak mensupport dia tidak mengikuti untuk mengutuki Allah, atau menyalahkan Allah yang seringkali dilakukan orang dalam kesulitan, menyalahkan orang lain. Tetapi Ayub dalam hal ini bahkan justru belajar menerima, dan tadi mengatakan bahwa dia menerima segala yang saya mengulang yang dikatakannya di dalam ayat 21 yang terkenal itu, bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dan tentu ini juga bukan perjalanan dalam semalam ya Bu. Proses lagi. Betul. Baik. Ayub menerima segala sesuatu yang menimpanya. Meski ia kehilangan hampir segalanya. Tadi saya katakan dia tidak kehilangan keyakinannya pada Allah, dan itu adalah harta paling bernilai dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dia kehilangan harta benda, anak-anaknya, kesehatannya, dan mungkin akhirnya istrinya juga karena situasi. Lalu bagaimana Ayub kemudian tetap bertahan dan berserah dalam situasi ini? Apalagi berikutnya ini kita melihat bahwa kalau kita memperhatikan Ayub setelah pergumulan penderitaan demikian, dia akan didatangi oleh teman-temannya, memberikan penghiburan. Nah, tetapi kalau kita membaca Ayub, barangkali para sahabat IKB juga sudah membaca ini, bahwa teman-teman ini menyalahkan Ayub juga. Dia, oleh karena dosamu lah maka engkau dihukum. Nah, bagaimana kemudian Ayub menyikapi ini? Penjelasan Ibu Pendeta kita nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih bersama saya Pendeta Mustika Hulu dan masih bersama narasumber kita juga Ibu Pendeta Melanie Ayub dalam acara Ngulik Alkitab. Sahabat, saat ini kita sedang mengulik Ayub pasal 42 ayat 1-6 dengan tema Berserah itu indah. Para sahabat, kami ajak untuk berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Saya mau langsung ke Ibu Pendeta. Tadi di akhir segmen kedua sudah menarik Ibu mengatakan bahwa awalnya Ayub ini menerima semua yang menimpa dirinya. Dan boleh dikata itu adalah berserah. Kemudian datang teman-temannya nih. Teman-temannya biasa kalau teman kita berduka begitu atau mengalami kemalangan, kita kan mau menghibur, mendampingi begitu. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana sikap Ayub? Apakah ia tetap menerima keadaannya, dalam arti seperti yang dikatakan dalam 1 ayat 21 tadi, menerima kedaulatan Tuhan meskipun kemudian teman-temannya mengatakan bahwa itu terjadi karena ia berdosa, bahwa kemalangan yang dia alami, kehilangan harta benda, anak dan lain-lain dan penyakitnya itu adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosanya. Ada perubahan gak Bu di sikap Ayub atau dia tetap menerima sepenuhnya? Iya. Jadi di awal ketika Ayub mengalami musibah demi musibah, dia masih tetap kuat, ya, masih tetap berserah kepada Tuhan. Tapi kemudian kalau kita melihat kitab Ayub, justru pasal-pasal yang banyak adalah percakapan Ayub dengan teman-temannya. Jadi pengaruh teman-temannya terhadap Ayub atau perbincangan dengan teman-temannya sangat berpengaruh pada sikap Ayub kemudian. Tekanan terhadap Ayub justru makin bertambah ketika teman-temannya mendatangi dia, ya. Teman yang katanya teman, kalau teman kan harusnya mendukung, ya, menghibur, betul-betul mendengar gitu. Tapi ternyata teman-teman Ayub yang datang kepada Ayub itu datang dengan membawa pemikiran, datang dengan menekan Ayub, datang dengan menyodorkan Ayub dengan pemikiran-pemikiran mereka yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh Ayub. Mereka mempertanyakan, apakah kesalehan Ayub yang begitu saleh ini cukup berimbang dengan apa yang dia alami? Ataukah seharusnya dia ngapain saleh kalau pada akhirnya dia menghadapi kesulitan demi kesulitan? Jadi kita bisa melihat di sini bahwa teman-temannya sungguh-sungguh membuat Ayub sedikit ragu, ya, menggoyahkan keyakinan Ayub dengan pemikiran mereka yang mengatakan seharusnya Ayub tidak mengalami itu. Kalau Ayub mengalami itu pasti ada yang salah. Pikiran dunia zaman sekarang kita juga begitu kan Bu? Betul. Kalau orang kemalangan ya mungkin kamu kurang berdoa misalnya. Iya, begitu. Dan pemikiran itulah yang justru membuat Ayub goyah. Kalau tadi di awal-awal Ayub masih mengatakan Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Masa kita hanya mau menerima yang baik, tidak mau yang buruk. Tetapi kemudian di Ayub 3, setelah dia berjumpa dengan teman-temannya, Ayub sempat mengutuki hari kelahirannya. Perubahannya besar ini Bu. Sangat besar. Baik. Ayub 3 ayat 3, dia mengatakan, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir dan binasa waktu aku keluar dari kandungan? Wow. Ini berarti Ayub sungguh-sungguh sedang goyah. Dia lebih baik aku mati saja, lebih baik aku tidak usah lahir. Karena itu dia mengutuki hari kelahirannya. Ayub gusar dengan keadaannya karena dorongan, tudingan dari teman-temannya. Elifas temannya menegur Ayub dengan mengatakan pasti dia bersalah, sehingga dia menuai banyak kesusahan dalam hidupnya. Pasti dia tidak betul-betul saleh di hadapan Tuhan. Kesalehan Ayub diragukan. Dan tudingan-tudingan yang terus-menerus yang cukup panjang berpasal-pasal dalam kisah Ayub ini memang menyebabkan Ayub ada mengalami perubahan. Ayub kecewa sehingga dia membuka mulutnya dan berkata-kata cukup keras. Dalam Ayub 6 ayat 9 dikatakan,
kiranya Allah berkenan meremukkan aku dan menghabisi nyawaku. Terlihat Putus asa ya. Ayub sangat putus asa. Kalau sebelumnya dia masih bertahan, kalau sebelumnya dia cuma mengutuki hari kelahirannya, sekarang dia berkata, kiranya Allah yang menghabisi nyawaku. Seolah-olah dia mengatakan, Allah, lakukan apa sajalah terhadap aku, hancurkan aku, daripada dia harus berhadapan dengan teman-teman yang semakin membuat dia merasa kecil hati. Di sini kita melihat Ayub sangat goyah. Dia sangat terpengaruh oleh perkataan teman-temannya. Dia berubah. Kalau pada awalnya dia menerima apapun dari Tuhan, di sini dia mulai kecewa. Di sini dia mulai hancur. Di sini dia tidak punya sedikit harapan. Dia seolah merasa juga tidak diperlakukan adil oleh Tuhan, sehingga dia menyesali apa yang terjadi. Ada kontras yang sangat jelas dari pasal 1 ayat 21 dengan apa yang terjadi dalam ayat pasal 3 ayat 3 dan 11, kemudian 6 ayat 9 yang barusan dibaca oleh Bu Pendeta, bahwa Ayub yang berserah, Ayub yang mengaku kedaulatan Tuhan kemudian berubah mengatakan, sudahlah Tuhan. Ayat 9 mengatakan, kiranya Engkau menghabisi nyawaku. Barangkali itu juga gambaran dari kita ketika kita berhadapan dengan situasi sulit dan orang bukannya menolong kita, bahkan menyalahkan. Nah, dan Ibu menjelaskan bahwa Ayub meragu atau menjadi goyah karena terpengaruh berbagai dakwaan, tudingan teman-temannya. Saya melihat bahwa kehadiran teman-temannya Ayub ini bukan menguatkan, Bu. Betul. Bukan menguatkan, bukan membuatnya semakin memiliki pengharapan yang sudah mulai pudar itu dalam menanggung penderitaan, bahkan semakin mematikan pengharapan yang ada sebetulnya, tapi malah semakin menjadi blur dan hampir menjadi mati karena tudingan-tudingan. Kehadiran teman-temannya bukannya memberikan sukacita walaupun jauh, malahan membuat dia putus asa. Dan saya para sahabat juga boleh memperhatikan pasal 16 ayat 2. Bagaimana Ayub kemudian menyikapi teman-temannya ini. Saya bacakan satu ayat ini bahwa Ayub dalam tekanan teman-temannya itu, dia mengatakan bahwa teman-temannya ini adalah penghibur sialan. Ayub 16 ayat 2, dia mengatakan, penghibur sialan kamu semua. Penderitaannya begitu berat, dia terus ditekan, dicecar, dianggap berdosa dan dengan segala kemalangannya. Nah, Ibu, bagaimana akhirnya Ayub yang kemudian kita baca di pasal 42 ini, yang menjadi dasar kita ngulik ini, dengan tekanan sedemikian rupa, dalam keputusasaan juga yang harus dilalui karena banyaknya tekanan dari teman-temannya dan mungkin masyarakat sekitarnya, akhirnya mampu menyuarakan imannya kepada Tuhan. Walaupun kita tahu penderitaan itu belum berakhir, Bu. Betul. Ya, menarik soal penghibur sialan tadi ya. Ya. Penghibur sialan itu menjadi satu catatan bagi kita. Ketika Ayub tidak memiliki orang-orang yang mendukung dia dalam keluarga inti, istrinya pun Tidak. mengutuki dia. Lalu ternyata ring 2 gitu ya. Ring 2 adalah lingkungan yang lebih luas, adalah teman-teman yang seharusnya mendengar, mensupport, memahami, mendukung. Ternyata juga tidak. Justru membuat Ayub semakin goyah. Kemana lagi Ayub harus mencari kekuatan. Dan di situ juga menjadi catatan bagi kita. Kalau kita adalah seorang teman, bagaimana kita berespon terhadap penderitaan orang lain. Kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita. Berempati. Berempati, tidak menghakimi, tidak menuding, tidak menyalahkan, tetapi kita berempati. Karena kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Betul. Dan oleh karena itu, ketika istrinya tidak mendukung dia, teman-temannya juga justru menjatuhkan dia, kemana lagi Ayub akan mencari kekuatan? Dan pasal 42 yang merupakan pasal terakhir dalam kitab Ayub, merupakan akhir dari pergumulan panjang Ayub yang mencari jawab, mengapa Tuhan saya harus mengalami ini? Bukankah itu yang seringkali dipertanyakan orang ketika menderita? Mengapa saya, Tuhan? Ya. Mengapa saya harus mengalami ini? Apa maksud Tuhan? Dan itu juga yang Ayub tanyakan.
Dan tidak ada tempat lain bagi Ayub untuk mendapat kepuasan kecuali Tuhan. Istri tidak, teman-teman tidak, hanya Tuhan. Karena itu kalau kita melihat Ayub 42, Ayub bergumul dengan Tuhan. Pasal ini dimulai dengan sikap Ayub yang berbeda dari sebelumnya ketika Ayub mempertanyakan kepada Tuhan segala yang dia alami, mempertanyakan keadilan Tuhan. Namun dalam pasal 42, Ayub justru mengawali pasalnya dengan ketegasan, mengakui Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di sini Ayub sekali lagi menyadari kedaulatan Allah. Dia tahu bahwa Allah sanggup. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita membaca pasal sebelumnya dari pasal 42 adalah pasal 40 dan 41, Ayub diperlihatkan Tuhan untuk melihat alam semesta. Dan ketika dia melihat alam semesta yang luar biasa ini, dia semakin diyakinkan Allah itu berkuasa. Bukan Allah itu tidak berkuasa. Dan karena itu dia memulai pasalnya dengan mengatakan, aku tahu Engkau sanggup. Dia sadar Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup mengangkat penderitaannya. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatunya. Sehingga dengan keyakinan itu, Ayub sadar bahwa dia tidak perlu meragukan Tuhan. Kembali lagi Ayub yang dulu ya. Iya, Ayub yang awal. Dia tidak perlu meragukan kuasa Tuhan. Dia tidak perlu juga meragukan keimanannya kepada Tuhan. Sebagaimana kita tahu dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Ayub mengungkapkan imannya ketika dia meyakini Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu sebelum penderitaannya berubah menjadi sukacita. Pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6 ini Ayub belum berubah, dia masih mengalami sakit pada tubuhnya, dia kehilangan segala sesuatunya. Tapi itulah iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan yang tidak kita lihat. Dan iman itu juga berarti Ayub masih punya pengharapan pada Tuhan. Sekalipun kondisinya belum ada perubahan, dia tidak perlu merasa goyah, dia tidak perlu berubah menjadi tidak beriman. Tetapi di pasal 42 Ayub tetap berusaha untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun segala yang baik itu belum menjadi kenyataan. Baik, dari penjelasan Ibu barusan saya menangkap ini dan saya mau ulang supaya para sahabat juga memperhatikan ini bahwa kita diingatkan kembali pada satu kebenaran, Bu, bahwa kita tidak bisa berharap pada orang-orang di sekitar kita, pada manusia. Seperti Ayub, dalam penderitaannya bukannya dapat topangan atau support, malah dijatuhkan dengan berbagai tudingan dan penghakiman. Nah, kebenarannya adalah bahwa kita memang hanya bisa berharap pada Allah. Betul. Allah tidak berubah terhadap kita. Penderitaan kita tidak mengubah kasih Allah pada kita. Betul. Itu juga yang terjadi pada Ayub. Dan itu kemudian yang mengatakan kita, Ibu tadi di sebelum pada bagian terakhir mengatakan bahwa segalanya boleh lenyap, tetapi selama Allah bersama dengan kita, kita masih punya dasar untuk berharap. Itulah iman. Betul. Itu iman yang dikatakan dalam Ibrani ayat 1. Nah, Ibu, penderitaan Ayub belum selesai. Masih bergumul dengan borok. Saya bayangkan, saya pernah alergi, Bu, dan itu gatal sekali sampai di kepala. Dan kalau ketemu orang itu udah antara malu antara mau, aduh gimana ini, karena memang ada suatu situasi yang membuat saya alergi begitu. Entah bagaimana dengan keadaan Ayub yang harus menggaruk sampai dengan beling dan segala macam gitu. Nah, penderitaannya belum selesai, tapi Ayub berserah kepada Tuhan. Saya sungguh tertarik ingin mengetahui apa alasannya Ayub mau bertahan, mau tetap berserah kepada Allah. Dalam ayat 2 tadi, aku tahu, 42 ayat
2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa sih Bu yang membuat Ayub ini begitu yakin? Oke, masalah penderitaanku belum selesai, kamu belum selesai, kamu masih menghantam hidupku, tapi aku mau berserah pada Allah. Apa sih Bu dasar Ayub ini? Ya, Saya mau tiru soalnya Bu, para sahabat juga ya. iya, ini penting karena kisah Ayub ini akan menjadi fondasi bagi kita untuk memandang penderitaan dan juga untuk berdamai dengan penderitaan sampai pada akhirnya berserah. Dan itu semua indah. Apa dasar keberserahan Ayub? Pasal 42 ayat 5. Saya akan membacakan ayat ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi saudara-saudara, mendengar dari kata orang. Nah, seringkali kan kita mendengar tentang Tuhan dari kata orang, katanya, kata pendeta anu, kata hamba Tuhan anu, kata temanku. Bu Melani loh. Ya, semuanya pengalaman orang lain yang kita dengar. Memang kita bisa mengenal Tuhan dari mendengar perkataan orang lain, mendengar bagaimana orang lain bersaksi tentang Tuhan. Tapi mendengar itu hanya salah satu cara mengenal Tuhan. Dan mendengar itu sangat terbatas. Saya mendengar apa yang terdengar, atau saya mendengar apa yang saya mau dengar. Mendengar itu berarti pengetahuannya berasal dari orang lain. Pengalamannya itu pengalaman orang lain. Tetapi Ayub mengatakan, kalau sebelumnya aku mendengar tentang Tuhan dari kata orang saja, tapi sekarang, saat ini, aku akan melihat Tuhan, dan dari mataku sendiri aku memandang engkau. Karena bagi Ayub mendengar itu terbatas, bagi Ayub mendengar itu tidak memuaskan, mendengar dari teman-temannya yang justru malah menyalahkan dia, itu sangat mengecilkan hati dia. Nah, sekarang di dalam penderitaan yang dia hadapi, dia melihat siapa Tuhan. Melihat Tuhan yang berkuasa, melihat Tuhan yang tidak berubah, melihat Tuhan yang sungguh-sungguh hadir dalam keberadaannya. Berarti dia mengalami sendiri Tuhan dan kuasanya. Penderitaan Ayub membuat dia semakin peka mengenal Tuhan, semakin nyata siapa Tuhan baginya. Saya pernah punya seorang teman yang sakit kanker. Dia mengalami operasi, 2 kali operasi. Dan dia mengatakan, dulu waktu saya sehat, ya hidup seolah-olah otomatis ya. Hari ini saya beraktivitas, besok saya punya rencana, lusa dan sebagainya. Tapi setelah saya sakit, untuk bisa memasukkan makanan ke dalam mulut dan bisa memakan, menelan dan tidak muntah lagi, saya memuji Tuhan luar biasa. Untuk bisa tidur dan tidak merasa sakit, saya memuji Tuhan luar biasa. Untuk bisa menarik nafas dengan lega tanpa sesak, saya memuji Tuhan luar biasa. Jadi apa artinya? Penderitaan itu membuat kita semakin peka bahwa nafas kita, bahwa nafsu makan kita, bahwa kehidupan kita, semuanya betul-betul anugerah. Nah, penderitaan Ayub juga membuat dia semakin peka mengenal Tuhan, semakin nyata siapa Tuhan baginya, lebih dari sekedar mendengar dari orang lain. Jadi alasan keberserahan Ayub kepada Tuhan adalah pengenalannya, pengalamannya bersama dengan Tuhan yang semakin dalam, semakin peka menyadari Tuhan dan mengalami Tuhan. Ketika tidak ada orang lain yang menolong kita, ketika tidak ada orang lain yang berpihak kepada kita, dan hanya Tuhan, disitulah Ayub mengalami bahwa Tuhan hadir. Dia yakin bahwa Tuhan sanggup, dia yakin tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena itu ia berserah kepada kuasa Tuhan, kesanggupan Tuhan untuk mengubah segala sesuatu. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup, matanya sendiri melihat kuasa Tuhan, dan dia menantikan itu. Baik,
Penderitaan membuat Ayub justru semakin mengenal Allah, kuasanya dan kasihnya. Ibu, kita masih punya satu ayat lagi untuk kita ulik, tapi sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan masih juga bersama narasumber kita Ibu Pendeta Melanie Ayub yang ada di studio dalam acara Ngulik Alkitab. Sahabat, kita sedang mengulik Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 dengan tema Berserah Itu Indah, dan ini merupakan segmen ketiga, segmen terakhir kita. Para sahabat masih bisa berinteraksi melalui chatroom yang tersedia. Saya mau langsung balik ke Ibu Pendeta yang menjadi narasumber kita. Tadi di segmen kedua Ibu menjelaskan bahwa penderitaan bertubi beruntun berat yang dialami Ayub ini justru membuatnya semakin mengenal Allah, kuasanya dan kasihnya. Dan saya yakin juga para sahabat YKB juga dalam penderitaan ada juga yang mengalami bahwa penderitaan itu membuat kita makin dekat, makin bertekun dan makin mengasihi Allah. Dan Ayub ini luar biasanya adalah dia belum berhenti dengan pengakuan akan kedaulatan Allah dalam hidupnya. Satu ayat dari ayat terakhir saya bacakan kembali. Ayat 6 ini Ayub mengatakan begini. Setelah mengatakan di ayat 5 tadi, hanya dari kata orang aku mendengar, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6 mengatakan begini. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa maksud Ayub dengan perkataannya ini, Bu? Apakah ini betul tanda penyerahan total Ayub kali ini kepada Tuhan, atau ada makna lain juga yang terkandung dalam perkataan di ayat 6 ini? Ya, pasal 42 ditutup dengan ayat 6 sebelum keadaan Ayub dipulihkan. Ya. Menarik bahwa setelah Ayub
menunjukkan bahwa dia mau memandang Tuhan, ya. Dalam kuasanya dia mengatakan, sebab itu aku akan mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, dalam kebiasaan tradisi Israel ada tradisi duduk dalam debu, ya. Jadi duduk di alas dan ada banyak debu, ya. Kemudian menaruh abu juga di kepalanya sebagai tanda bahwa dia sedang mengakui kehinaan dirinya sebagai manusia fana, Baik. yang terbatas dalam memahami segala sesuatu. Sehingga kalau Ayub mengatakan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu, dia sedang menyadari bahwa dia ini manusia fana. Dia gak bisa memahami Tuhan yang jauh melebihi pemikiran manusia. Dia ini cuma manusia yang fana, yang lemah, yang bisa sakit, yang bisa mengalami penderitaan. Bisa putus asa juga. Bisa putus asa juga. Bukan Allah. Dan karena itu sebagai manusia dia mau mengatakan, inilah yang paling tepat. Aku menyadari siapa aku di hadapan Tuhan. Tetapi juga duduk dalam debu dan abu itu adalah tanda pertobatan. Bahwa Ayub mengakui kepicikannya, yang di ayat-ayat sebelumnya dia sempat mungkin berkata-kata yang tidak pantas terhadap Tuhan. Dia mungkin sempat menuduh Allah itu sebagai Allah yang tidak adil, menyuruh Allah menghabisi nyawanya, menyangkali atau tidak suka dengan hari kelahirannya. Dan oleh karena itu Ayub mau mengatakan, aku akan mencabut. Artinya, Tuhan, kalau saya sempat berkata-kata yang tidak baik, Tuhan, saya mau mencabut itu. Saya mau minta maaf, saya mau minta ampun. Dan sekarang saya akan duduk dalam debu dan abu. Artinya dia berusaha menyesali, dia berada dalam pertobatan, dia mencabut gugatan yang pernah dilontarkan kepada Allah. Dan kini saatnya dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Inilah keberserahan Ayub secara total di hadapan Allah. Berserah itu juga berarti berdiam di hadapan Tuhan. Karena tidak ada lagi yang bisa kita katakan tentang Tuhan. Kita tidak mengerti Tuhan, dan karena itu berdiam diri di hadapan Tuhan itu awal dari keberserahan total. Begitu. Ibu, saya tersenyum, bahkan sedikit tertawa ketika Ibu mengatakan berdiam diri. Kenapa? Kita tahu kita susah berdiam diri. Bahkan di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa pun kita bukan berdiam mendengarkan Allah, kita datang dengan daftar list permintaan kita kepada Allah. Tapi Ayub, penderitaan membawa dia berdiam diri di hadapan Allah. Tentu bukan berdiam diri yang pasif, tetapi mendengarkan Allah, apa yang Allah mau dalam hidupnya. Dan bagi saya personal itu mengingatkan saya juga, kita nih sebentar memasuki tahun baru nih Bu. Perlu berdiam diri juga untuk mendengar apa yang Tuhan mau di tahun 2021 setelah badai pandemi di 2020. Baik, Ibu juga mengatakan tadi bahwa Ayub bertobat dari pikiran yang picik tentang Allah, menuduh Allah tidak adil. Udahlah Tuhan, habisi saja saya. Udahlah Tuhan, kalau gitu ngapain saya lahir, seolah kenapa Tuhan membuat saya hadir, berarti menyalahkan Tuhan sebenarnya dengan kata lainnya. Ayub mengakui kedaulatan Allah, betapa tidak terpermanainya Allah. Ayub tiba pada penyerahan atau berserah. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ke Ibu nih. Bagaimana pengenalan Ayub yang lebih baik melalui penderitaan ini, lebih mendalam tentang Allah? Karena penderitaan itu kemudian membawanya berdiam diri, merenung, melihat keajaiban Allah dalam alam semesta, dalam segala karya Allah. Itu kemudian berdampak pada kehidupan Ayub. Saya mau katakan ini Bu, seolah-olah menjadi Ayub yang baru, membentuknya menjadi Ayub yang baru. Nah, bagaimana ini terjadi pada diri Ayub yang baru ini Bu? Ya, bicara tentang Ayub yang baru, ya, menarik istilah ini.
artinya ada Ayub yang lama ya, atau Ayub yang sebelumnya up and down. Up and down ya. Kadang dia beriman, kadang dia kecewa, kadang dia ngomel-ngomel juga, kadang dia menyalahin. Menjadi Ayub yang wise, Ayub yang bijak, Ayub yang berdiam diri, Ayub yang menyesali akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Jadi memang ketika Ayub memutuskan untuk diam dalam debu dan abu, ketika dia berdiam diri, sebetulnya beban yang berat yang sedang ada pada dirinya itu seolah-olah terangkat. Baik. Karena dia udah, Tuhan, berserah. Inilah aku memang manusia fana, aku memang terbatas, aku memang gak mengerti Tuhan. Sekarang saya mau berdiam diri, menyerahkan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki terjadi. Itulah yang terjadi. Jadi Ayub yang baru itu adalah Ayub yang tidak sibuk dengan berpikir, tidak sibuk dengan melontarkan kata-kata apapun. Tapi Ayub yang terbuka, memandang Tuhan dan membiarkan Tuhan berkata-kata dengan dirinya. Dan inilah yang menurut saya seringkali kita kurang punya waktu untuk itu ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita sibuk ngomong terus seperti yang tadi Pendeta Mestika Hulu juga sampaikan. Tapi sebetulnya ketika kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, berikan waktu diam, waktu hening di mana kita mencoba mendengar Tuhan. Kita mencoba merasakan Tuhan. Dan Ayub yang baru adalah Ayub yang terbuka terhadap Tuhan. Bukan Ayub yang terus-menerus berdialog dengan Tuhan dan menggugat Tuhan. Tapi Ayub yang diam dan Ayub yang membuka diri. Ayub yang berserah, dan berserah itu membuat bebannya terangkat dan ada kelegaan. Dan kelegaan itu membuat dia lebih lebih bisa calm down gitu ya. Lebih bisa berdiam di hadapan Tuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan, inilah saatnya Tuhan bertindak, inilah saatnya Tuhan berbicara. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Wah, ini ayat yang sangat senada dengan Ayub ini. Bagaimana dalam tinggal tenang dan percaya, di situ ada kekuatan. Dalam ngomel, cerewet dan sebagainya, di situ ada kelemahan, di situ ada rasa Semakin banyak kekhawatiran ya. Jadi keberserahan kepada Tuhan justru membuat Ayub punya kekuatan yang baru. Jadi Ayub yang baru adalah Ayub yang diam, Ayub yang sadar siapa dirinya, Ayub yang sungguh-sungguh memiliki energi yang baru untuk mendengar Tuhan. Iya. Kira-kira begitu. Di bagian ini saya kira yang menarik untuk kita perhatikan para sahabat juga bahwa momen berdiam diri Ayub, dan kemudian juga saya ingatkan kita dalam pasal 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita berada di awal tahun, Ibu. Tuh. Jadi kita juga ada baiknya mengawalinya dengan diam. Tidak sibuk dengan pikiran kita, dengan prediksi, apalagi jangan ada yang baca-baca tarot ya, seperti itu. Kata horoskop begitu. Tapi kita mau berdiam. Apa sih yang Tuhan kehendaki di tahun yang baru ini? Mungkin tidak akan lebih mudah dari 2020, tetapi Allah punya maksud, dan seperti Ayub belajar untuk mendengarkan Tuhan dan tetap meyakini Tuhan punya maksud baik. Ibu, saya mau lanjut nih tentang Ayub, karena ini menarik sekali. Semua orang, saya, para sahabat, mungkin Ibu juga, setiap hari itu ada aja pergumulannya, Bu.
Ya. Satu selesai, datang lagi yang lain. Ya. Perasaan kemarin udah berat, ternyata lagi lebih berat. Ya. Semua orang mengalami persoalan atau musibah dalam hidupnya gitu. Bisa jadi beruntun malah. Belum juga selesai yang ini, datang lagi yang satu, belum juga yang selesai, ada lagi yang lain. Nah, kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Ya memang ada harapan, ada vaksin. Tapi kan ini juga belum otomatis mengatakan bahwa persoalan ini sudah selesai. Ya. Bahkan ada pergumulan lain selain pandemi ini, bahwa kita terbatas harus selalu memakai masker. Tadi di awal kita menggunakan masker dan membukanya sama acara ini. Ada orang-orang terdampak, penghasilannya berkurang. Atau bukan yang berkurang, hilang sama sekali karena di PHK. Ada usaha-usaha yang tadi baru mulai running sebelum COVID, kemudian harus tutup, bangkrut karena situasi tidak memungkinkan. Ada yang bahkan mungkin kehilangan orang-orang terkasih mereka karena penyakit. Ada yang terpisah dan tidak bisa bertemu selama tahun 2020. Dan kita tidak tahu ke depan. Dan belajar dari Ayub nih Bu, bagaimana dengan semua beberapa hal yang saya sebutkan sebagai pengantar ini, kita juga bisa belajar meyakini bahwa mempercayai Tuhan, belajar berserah padanya seperti Ayub, itu baik dan indah pada akhirnya. Sekarang mungkin kita belum paham, sekarang masih terasa sulit. Tetapi bahwa dengan mendengarkan Tuhan, berdiam diri mendengarkan Tuhan, berserah kepadanya, pada akhirnya kita akan mampu melihat, Tuhan akan menyingkapkan pada kita bahwa segala rancangannya, perbuatannya, keputusan yang hari ini kita bahkan tidak paham, sesungguhnya itu adalah baik. Itu adalah indah. Bagaimana pengalaman Ayub itu Bu dapat saya terapkan pada diri saya, seorang mestika hulu dan sahabat juga. Oke. Ya, dalam memasuki tahun baru ya, bahwa kita belum melihat apakah tahun baru 2021 ini indah. Ya, jauh lebih indah dari tahun 2020 yang lalu, di mana kita menghadapi pandemi yang mungkin membuat banyak orang berada dalam ketakutan. Ya. Nah, kitab Ayub tadi ayat 6 ditutup dengan mengatakan, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu, dan dia berdiam. Nah, saudara-saudara, menarik bahwa saat itu Ayub belum diubahkan. Ya, baik. Kondisinya masih sama seperti pasal-pasal sebelumnya. Jadi Ayub mulai dengan diam dan membiarkan Tuhan bekerja. Tapi justru itulah titik balik dalam kehidupan Ayub. Dari orang yang merasa diri saleh, merasa diri benar, kemudian menjadi orang yang merasa diri, Tuhan, aku nih bukan siapa-siapa, aku nih fana, aku nih lemah, aku nih berdosa. Biarlah Tuhan yang beracara. Dan justru setelah Ayub mengatakan itu, Tuhan memulihkan Ayub. Ayat yang tidak kita baca, yaitu ayat 7 dan seterusnya, bicara tentang keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Baik kepunyaannya, segala sesuatu yang dia milikinya dikembalikan kepada Ayub 2 kali lipat. Saudara-saudara, mau tahun baru ini Anda mendapat 2 kali lipat, bahkan lebih dari tahun yang lalu? Saya mau Bu. Semua orang mau kalau berkali-kali lipat. Saya mau Tuhan. Artinya kita mau, cuman jangan yang enaknya aja. Ya. Bagaimana bisa mengalami seperti Ayub? Sudahkah kita berserah? Nah, di sini kuncinya itu. Sudahkah kita mempercayai Tuhan dan berserah? Meyakini bahwa Tuhan akan memulihkan. Betul, ada banyak orang yang berada dalam pekerjaan yang setengah mati. Setengah mati itu artinya boro-boro untung. Ini aja udah mikir bagaimana ngatur supaya mungkin tidak memecat karyawan, supaya tetap usahanya tidak ditutup, ya. Ada banyak orang yang mengalami kondisi-kondisi yang berat, yang belum tahu bagaimana Tuhan ini bisa kembali seperti semula atau bahkan berlipat ganda. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan saat ini ketika kita berada di tahun yang baru dan kita belum tahu apa yang akan terjadi, mari kita belajar dari Ayub. Belajar menantikan Tuhan berkarya. Itu butuh kesabaran.
Itu butuh keberserahan, itu butuh iman. Menjalani hidup dengan mengalami bagaimana Tuhan berkarya adalah pengalaman spiritual. Jadi mari kita masuki tahun baru, tahun 2021, bukan mikir untungnya nanti berapa ya, ruginya berapa ya. Tapi mari kita memulai tahun yang baru itu dengan mari kita mengalaminya, berjalan memegang tangan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Sebab itu pengalaman spiritual yang penting. Kalau kita mengawali dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, meyakini bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubahkan segala sesuatunya, memulihkan segala sesuatunya. Gak usah mikir nanti harus begini, harus begitu. Tapi itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Kita perlu mengandalkan Tuhan di tengah ketidakberdayaan kita atau di tengah keterbatasan kita untuk memikirkan segala sesuatunya. Bagaimana nanti keindahannya? Bagaimana nanti kebaikan yang Tuhan sediakan? Itu urusan Tuhan. Benar. Urusan kita adalah berserah. Urusan kita adalah tetap percaya. Urusan kita adalah membuka diri, belajar peka untuk memahami kehendak Tuhan. Selebihnya itu urusan Tuhan yang akan memberkati kehidupan orang benar, dan kuncinya adalah tetap beriman dan berserah kepada Tuhan. Dia akan memberkati bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan, melebihi dari apa yang kita bayangkan. Kita diminta berdiam diri dalam arti berserah, menantikan bagaimana Tuhan akan bekerja, mendatangkan segala keindahan dalam kehidupan kita. Baik, di bagian terakhir ini saya mau menggarisbawahi apa yang dikatakan Ibu Pendeta. Kita semua ingin menjadi lebih baik di tahun yang baru ini. Dan saya mengatakan saya mau Tuhan begitu. Dan saya yakin semua sahabat juga mau. Tapi pertanyaan pada kita, sudah berserahkah kita? Karena kuncinya di sana. Berserah bukan berarti kita pasif, tetapi berserah bahwa kita mau mempercayai Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Kalau kesulitan terjadi saat ini, Tuhan punya maksud. Dan karena Tuhan punya maksud di sini, kita mau taat berjalan juga, tidak berdiam diri dalam arti tidak mengapa-ngapain, tetap berbuat sesuatu, mengupayakan yang terbaik. Tetapi percaya bahwa apapun yang terjadi, ada Tuhan di sana dan Tuhan akan memuliakan namanya dalam kehidupan kita. Ibu Pendeta Melanie Ayub, terima kasih banyak atas kesediaan Sama-sama. Ibu menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode ini di tahun yang baru ini. Mengawali tahun ini dengan mengajak kita para sahabat IKB, para sahabat Ngulik Alkitab untuk datang berserah pada Tuhan secara aktif, untuk percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup ini apapun yang terjadi. Kita belum paham sekarang, tetapi Tuhan punya maksud baik. Dan berserah pada Tuhan ini bukan sebagai opsi terakhir ketika semuanya sudah mentok. Yes. Tetapi menjadi pilihan sadar yang pertama dan terutama. Sebab kita tahu, kita mengenal siapa Allah. Dia mengasihi kita secara kekal, tidak akan berubah. Dan kuasanya itu melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Para sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kembali menjadi pembelajaran dari Ngulik Alkitab berserah itu indah kali ini. Pertama, kita perlu memahami penderitaan secara benar. Penderitaan itu dapat dialami oleh siapa saja. Bisa oleh para sahabat, bisa Ibu Pendeta, bisa saya. Dan itu tidak selalu berkaitan dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu sebab kita justru perlu memiliki cara pandang Allah bahwa penderitaan kita, pandemi yang masih kita hadapi ini, bisa jadi cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, supaya kita lebih paham lagi tentang siapa Dia, tentang kuasanya, tentang kasihnya yang sungguh ada besar bagi kita. Jadi kita berprasangka baik kepada Tuhan, jangan berprasangka buruk. 2021 baru kita awali. Mari berprasangka baik bahwa di dalam tahun ini Tuhan juga memiliki rancangan baik. Kedua, kita tadi diingatkan bahwa komunitas ini memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, jadilah teman atau komunitas yang menyembuhkan. Dan ini sekaligus mengingatkan kita orang-orang, ada ungkapannya begini, pergaulan baik akan mendatangkan kebaikan. Pergaulan yang buruk akan
berdampak buruk juga. Jadi orang-orang dan siapa kita berelasi, bahkan apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Kalau nonton Ngulik Alkitab, kita ngajak belajar Alkitab ya Bu ya. Tapi kalau nonton yang lain kan bisa berdampak lain. Dengan siapa kita berelasi, termasuk apa yang kita lihat, tonton, dengar, memberikan pengaruh bagi kita. Maka pilihlah segala yang baik. Pilih dan jadilah teman komunitas yang baik, yang memberi dampak baik, yang membangkitkan pengharapan, menyembuhkan, memulihkan bagi yang lain. Menjadi teman, penghibur, pasangan yang sejati, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, membangkitkan harapan yang telah layu. Jangan seperti kata ayat 16 ayat 2, jangan menjadi penghibur sialan yang justru menjadikan putus asa, terutama di masa-masa sukar ini. Dan kita diingatkan juga tentu saja teman sejati adalah Allah. Ketiga, ini yang menjadi tema kita, berserah itu indah, berserah itu membebaskan. Ketika kita mampu tiba pada pengakuan bahwa Allah berdaulat dalam hidup kita, bahwa segala rancangannya adalah baik bagi kita, kita ditolong untuk menerima dan menjalani hidup dengan tenang. Penderitaan masih ada, ya. Pergumulan masih ada, ya. Pandemi masih ada, ya. Persoalan ekonomi masih ada, ya. Tapi saya percaya bahwa Allah berdaulat hidup saya. Dia tidak pernah berdiam diri, Dia tidak pernah menutup mata, berlipat tangan melihat keadaan saya. Dia terus berperkara, Dia hadir menolong. Dan keyakinan, pengenalan akan itu memampukan saya dapat berjalan, melewati, bahkan breakthrough, menerobos keadaan itu dengan tenang. Hasilnya adalah ketika kehidupan saya berserah kepada Allah, itu akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang melihat. Seperti Ayub, perjalanannya, pengalamannya membuat banyak orang, membuat kita orang percaya juga mau belajar bahwa kehidupan yang dia jalani, ketahanannya, kesetiaannya, ketaatannya dan penderitaan menjadikan pengalamannya kekuatan bagi orang lain. Dan itu memuliakan Allah. Sahabat YKB GKI, tuntas sudah jumpa kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Doa saya, doa kami sekalian dari studio bahwa setiap saudara-saudara, setiap sahabat diberkati melalui setiap program Ngulik Alkitab ini. Terima kasih, selalu setia bersama dengan kami. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan dibagikan juga kepada orang lain supaya banyak orang diberkati melalui Ngulik Alkitab ini. Kita akhiri jumpa kita yang sangat menarik ini, berserah itu indah, dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Melani. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur kami boleh belajar dari Ayub, yang belajar untuk memahami Tuhan dalam penderitaannya. Tolong kami Tuhan, ketika kami juga berada di tengah pandemi, ketika kami mengawali tahun yang baru, kami belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi biarlah ya Tuhan, kami memulainya tahun yang baru ini dengan keberserahan kami, mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan biarlah Tuhan boleh beracara, berkarya dalam kehidupan kami untuk mendatangkan yang baik, sehingga kami sendiri boleh mengalami seperti Ayub. Berserah itu indah dalam kehidupan kami, indah pada waktunya ketika kami boleh melihat bagaimana Tuhan melakukan banyak perkara jauh melebihi daripada apa yang kami bayangkan. Karena itu berkaryalah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah sungguh kami boleh meyakini bahwa Tuhan tidak tinggal diam, bahwa Tuhan menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin.